per Januari 2026 ke depan, itu seluruh bukti alas hak kepemilikan tanah adat yang dimiliki rakyat itu tidak akan dianggap sebagai bukti pemilikan. Giri, kikitir, kohir itu semua tidak dianggap menggunakan PP ini. Artinya apa? Nanti akan ada proses perampasan tanah yang lebih terstruktur, sistematis dan masif. Saya dapat video rapat sebelum PP ini keluar ya. Itu ada rapat itu seluruh oligarki properti kumpul, termasuk Aguan, termasuk Sinarmas dan yang lainnya. Salah satu keluhan mereka itu adalah kami ada yang beli properti jangan dipersoalkan duitnya dari mana. Kami jadi susah jualan properti kalau orang mau beli dipersoalkan duitnya dari mana. Padahal standar mempertanyakan duitnya dari mana itu agar tidak terjadi money laundry. Kalau Pak Prabowo tegas, saya jujur, saya sudah sampaikan di orang-orang Gerindra, saya jujur 3 kali memilih Prabowo. Partai Golkar, partai saya mengusung Jokowi, saya tidak memilih Jokowi kata saya. Sekarang Prabowo kalau tidak ada ketegasan dalam hal konteks penanganan PIK 2, saya kecewa berat. Saya diprotes kemudian saya pulangkan karena memang galak-galak tuh, bukan hanya tangan yang bicara, goloknya bicara gitu. Dan bisa dikenal sini golok Ciomas itu. Ya, tidak ada yang kebal dengan golok Ciomas itu. Ini ya, insya Allah kita sepakat ya Pak Zainuddin bahwa kita bersama-sama menolak PIK 2 karena prosesnya yang salah, bukan investasinya. Kami dituduh anti investasi, tidak. Ya, investasi itu tidak kita tolak. Kalau di Cilegon ada kawasan industri, Krakatau Steel, ada Suralaya, ada Modern dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Karena cara melakukannya dengan cara yang benar. Kita tidak benci etnis tertentu, yang kita benci apa? Perilakunya. Ini pertemuan pada hari ini, barangkali saya berpesan supaya ada hasilnya, jangan tukcing barangkali nanti. Ya sekarang berbicara nanti diam, supaya dipadukan antara pertemuan wilayah barat dengan wilayah timur. Supaya Pak Zainuddin, supaya ada hasilnya pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan bersama tokoh, ulama, akademisi Banten dan Jakarta tentang penegasan sikap tolak kezaliman proyek PIK 2, selamatkan rakyat Banten dan rakyat Indonesia. Masyarakat Banten merasa lega karena Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025-2029. Dalam Perpres ini, proyek PIK 2 tidak lagi masuk dalam daftar PSN sehingga proyek ini tak lagi dapat menjual narasi proyek strategis nasional untuk merampas tanah rakyat Banten sebagaimana sebelumnya telah dilakukan. Hanya saja, proyek PIK 2 hingga saat ini tidak dihentikan. Di lapangan, sejumlah pengurukan lahan hingga reklamasi sejumlah bibir pantai tetap dilakukan. Sejumlah pagar laut juga masih kokoh berdiri. Berkenaan dengan hal itu, kami para tokoh, ulama, akademisi Banten dan Jakarta menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, kami menyatakan tegas menolak segala bentuk kezaliman proyek PIK 2 dan meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk stop seluruh kegiatan proyek PIK 2. Karena segala bentuk kezaliman termasuk tetapi tidak terbatas pada perampasan tanah rakyat di darat, perampasan wilayah sungai dan laut, baik dengan modus tipu muslihat, intimidasi dan kriminalisasi, baik dengan status PSN maupun tanpa status PSN, adalah bagian dari bentuk-bentuk penjajahan dan penindasan yang wajib ditolak karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kedua, corak khas kezaliman proyek PIK 2 salah satunya adalah melalui modus operandi memanfaatkan aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi terhadap rakyat yang enggan menjual tanahnya kepada Agung Sedayu Group, seperti yang dialami oleh Haji Fuad dan Charlie Chandra, juga ratusan orang lainnya yang sudah menjadi korban kriminalisasi. Karena itu, negara harus hadir untuk memberikan jaminan keamanan, ketentraman, dan keadilan dengan memastikan aparat penegak hukum tidak lagi melakukan kriminalisasi dan mengembalikan marwah dan wibawa lembaga kepolisian sebagai lembaga pelindung, pengayom, dan pelayan rakyat. Ketiga, untuk memastikan kehadiran negara memberikan jaminan keamanan, ketentraman, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Banten yang telah menjadi korban proyek PIK 2, maka kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan segala bentuk penindasan rakyat Banten.
Presiden harus memberikan jaminan rasa aman dan tentram bagi rakyat Banten, sekaligus mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah yang saat ini sedang memperbaiki kinerja melayani rakyat. Keempat, menuntut agar seluruh pihak yang terlibat dalam kejahatan yang terstruktur dan sistematis terhadap rakyat Banten agar diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Demikian pernyataan bersama disampaikan Banten, 5 April 2025. Forum Akademisi Rakyat Banten, Forum Akademisi Tokoh Ulama dan Advokat Banten Jakarta tertanda 1. Kiai Embai Mulya Sarip, Ketua Forum Silaturahmi Tokoh Ulama Akademisi Banten. 2. Ahmad Ozinuddin SA. 3. Dr. Ratus Kiai Haji Muhsinin MSI. 4. Majen TNI Purnawirawan Sunarko. 5. Dr. Kiai Haji Sabra Wijaya. 6. Majen TNI Purnawirawan Samsu Jalal. 7. Dr. Andes Kiai Sanwani. 8. Edi Mulyadi. 9. Dr. Andes Haji A. Rasim MSI. 10. Menu Ulandari dari RRM. Dan 11. Marwan Batubara serta sejumlah tokoh lainnya. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saking pentingnya acara ini, Bapak-bapak sekalian, dari kami hadirkan nih tentara-tentara walaupun sudah purnawirawan begitu. Ini saking pentingnya agenda, bahkan beliau mengagendakan waktu untuk datang karena juga diantaranya percaya bahwa acara ini diselenggarakan oleh para pejuang yang kami yakin perjuangan ini tidak bisa sendiri, maka butuh sinergi, butuh saling memahami, butuh ada batasan-batasan koridor untuk saling bisa melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Makanya saya perkenalkan, yang pertama kami bawa tentara. Di samping kanan saya ini Mayor Jenderal Purnawirawan Pak Sunarko. Tentu bagi masyarakat di Banten tidak asing dengan beliau karena beliau lama mengabdi di kesatuannya di wilayah Banten begitu. Kemudian yang kedua, tentu bagi yang era old dan hari ini alhamdulillah oleh Allah diberikan nikmat panjang umur sehingga masih hidup sampai hari ini, tidak akan juga asing dengan sebelah dari Pak Sunarko, yakni Majen TNI Purnawirawan Samsu Jalal. Ya, beliau ini bisa disebut polisinya polisi, polisinya tentara. Jadi Ferdi Sambo pun kalah. Karena Ferdi Sambo itu baru polisinya polisi. Beliau ini polisinya ABRI ya. Polisi dan tentara beliau. Dulu beliau adalah mantan dan POM ABRI zaman era Soeharto lah, kira-kira begitu. Dan alhamdulillah hari ini juga dengan niat baik, kepercayaan dan saling percaya datang dalam rangka merajut ukhuwah Islamiyah di momentum Idul Fitri. Selanjutnya ini dari barisan aktivis yang boleh disebut sebagai dalang ya, kalau bisa disebut otak atau dalang di balik aksi-aksi pembelaan PIK 2. Yang pertama kali di Kohot yang heroik sekali, itu beliau yang mengkoordinir aksi dari Jakarta. Bang Marwan Batubara, Ketua Petisi 100. Selanjutnya di sebelah kanan Bang Marwan ini mungkin sering berseliweran wajahnya di video-video begitu. Ya, bahkan saya sempat dapat pesan langsung dari Buya Anwar Abbas. Ustadz Ahmad, nah kadang-kadang kami komunikasi, saya dipanggil Ustadz. Ini siapa Ustadz? Kok luar biasa gitu. Oh, itu tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Begitu. Bu Kurnia Triroyani begitu. Sengaja kami bentuk tim namanya melawan oligarki rakus karena memang ini pengusaha yang rakus gitu loh. Tidak pernah merasa kenyang sampai zolim terhadap hak-hak rakyat. Maka kami bentuk tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Salah satu andalan kami ya kalau di dunia advokat itu ya Sri Kandinya ini ya Bu Kurnia Triroyani ini begitu. Ya begitu. Selanjutnya di sebelah kanannya itu yang sering menggugat karena organisasinya namanya Aliansi Rakyat Menggugat. Nah, beliau ini juga yang sering turun ke lapangan, kegiatan hari-harinya ngaspal katanya begitu. Namanya Bu Menu Ulandari.
beliau ini juga yang adu kekuatan ya dalam konteks aksi di Kohot, karena sempat ada preman bayaran yang memaksa kami untuk pindah lokasi. Kami koordinasi dengan panitia, kami pindah lokasi, ternyata ibu-ibu tetap berani berbenturan, tapi alhamdulillah ya beliau selamat begitu dan alhamdulillah bisa membersamai. Selanjutnya Bang Medi Juniarto juga ya. Ini kalau Jakarta Amerika punya White House, gedung putih. Nah di Indonesia beliau ini yang punya White House. Tapi hari ini gedung putihnya di Jakarta yang biasa untuk kami rapat koordinasi sedang digempur gitu. Jadi beliau ini yang banyak jasa memfasilitasi kami rapat-rapat dan berbagai aktivitas lainnya, sekaligus tim advokasi juga dalam proses gugatan melawan PIK 2. Selanjutnya di sebelah kanannya, mohon maaf. Oh, udah selesai ya. Oh ya. Di sebelah kiri saya ini Pak Ismet. Beliau juga ya tim teknis yang memang ikut andil besar dalam berbagai kegiatan aksi-aksi untuk menyampaikan pendapat, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang zolimnya proyek PIK 2. Ini Pak Ismet. Nah, beliau statusnya itu adalah Presiden KISDI dan insya Allah tidak akan dialih fungsikan jadi apa gitu, karena tidak pernah ada pemilihan begitu. Jadi presiden terus insya Allah. Selanjutnya ini Pak Budiarjo. Nah kalau tadi ada korban di 2012, Pak Budiarjo juga korban. Tanahnya 1 hektar diambil Agung Sedayu Group dan tidak kembali. Beliau justru dikena pukul, dikeroyok oleh preman, masuk bui bersama istrinya. Nah sampai hari ini terus ikut juga mensupport perjuangan-perjuangan kita pemikiran untuk bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan selebihnya ada dari tim Aliansi Rakyat Menggugat banyak. Oh ada satu Kolonel Nursan. Nah, beliau membelot nih posisinya. Nah, beliau ini juga dari tim penggugat dari Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI). Ketuanya Kolonel Sugeng Waras. Beliau berhalangan hadir. Dan juga saya lupa titip salam juga dari Bang Said Didu, berhalangan hadir karena masih di kampung. Tanya ke saya jadwalnya, waduh saya masih di kampung, jadi beliau juga tidak hadir. Nah beliau ini juga salah satu penggugat prinsipal sama dengan Bu Menuk juga di gugatan yang kami daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian selebihnya saya kira saya perkenalkan secara umum ya, ada Dr. Julia Satari dan yang lainnya lah saya pikir ya, tidak disebut satu-satu, tim dari Jakarta. Intinya yang pertama yang ingin kami sampaikan, saya lupa, setelah puji syukur harusnya itu kan pakemnya sholawat salam ya. Kita bersalawat dulu kepada Rasulullah. Alhamdulillah kita mudah-mudahan istiqomah dan diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Yang pertama yang kami ingin sampaikan dari Jakarta, karena momentum Idul Fitri 1444 Hijriah ini, kami sampaikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kul amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, baik yang kami sengaja atau tidak sengaja. Mudah-mudahan momentum Idul Fitri ini selain membawa kita ke kemenangan karena berhasil melampaui Ramadan 1 bulan lamanya, juga bisa sampai pada kemenangan untuk memperjuangkan rakyat Banten dan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, adapun latar belakang kedatangan kami, nanti juga mohon yang lainnya bisa ditambahkan, dan nanti juga dari bapak-bapak juga bisa menyampaikan, diawali dari Haji Embai tentunya. Kami prihatin terus terang, karena ada upaya untuk memecah belah kita di kalangan rakyat dengan narasi-narasi yang sebenarnya tidak berdasar, yang menjauhkan kita pada objek persoalan yang sedang kita hadapi. Misalnya narasi pembelahan tim Jakarta, tim Banten, kemudian ini faksi itu. Bahkan kalau di sosial media itu saya prihatin, sesama ya wong Banten lah bisa dibilang begitu, bahasa saya itu sampai seperti menghunus pedang gitu loh. Padahal kan sama-sama korban. Dan kalaupun ada yang mendapat manfaat, kita juga harus ingatkan manfaat itu sementara. Pada akhirnya kalau sudah tidak dibutuhkan oleh oligarki, pasti dijadikan tumbal. Contoh yang paling konkret adalah kasus Arsin Kades Kohot. Kurang apa membela proyek ini? Dia paling terdepan. Tapi begitu kasus pagar laut terungkap, sertifikat laut terungkap, pemain utamanya diselamatkan. Yang ditumbalkan hanya Arsin.
Dan kami punya data, tidak mungkin itu hanya dilakukan oleh seorang arsin, baik pagar lautnya maupun sertifikat lautnya. Makanya saya sudah sampaikan kepada Bang Ma'mun Muzaki, kapan lain waktu kita bisa bahas lebih dalam tentang potensi perampasan tanah rakyat menggunakan PP 18 2021. Kalau lautnya modusnya itu reklamasi menggunakan pasal 66 dengan dalih dia punya hak untuk melakukan reklamasi terhadap status tanah yang diklaim sebagai tanah hilang, padahal tidak pernah ada tanah musnah. Yang ada itu tanah fiktif. Karena sertifikatnya dibuat juga abal-abal. Tapi mereka selalu mengklaim ini dulunya daratan, terkena abrasi, maka ini dianggap tanah musnah. Dan sebelum penetapan tanah musnah di PP 18 2021 pasal 66-nya itu diberi kesempatan untuk melakukan reklamasi. Ini targetnya pagar laut itu dan sertifikat laut itu. Yang kedua yang lebih parah sebenarnya di PP ini adalah per Januari 2026 ini 2005 masih ke depan ya maksudnya. Ya, per Januari 2026 ke depan itu seluruh bukti alas hak kepemilikan tanah adat yang dimiliki rakyat itu tidak akan dianggap sebagai bukti pemilikan. Giri, kikitir, kohir itu semua tidak dianggap menggunakan PP ini. Artinya apa? Nanti akan ada proses perampasan tanah yang lebih terstruktur, sistematis, dan masif. Hari ini saja yang girik-girik kita masih diakui. Itu di overlap, kerjasama dengan BPN, saya nggak sebut oknum Pak, BPN gitu saja. Dan dirampas, bahkan yang sertifikat pun punya Charlie Chandra misalnya. Atau punya Haji Fuad yang 200 hektar di Keronjo, itu dirampas. Apalagi nanti kalau PP ini kan PP ini 2001 5 tahun giri itu diminta untuk ditingkatkan peningkatan hak menjadi SHM atau SHGB. Begitu 5 tahun nggak dilakukan, ini nggak dianggap sebagai bukti kepemilikan. Nah oligarki kalau main ngerampas gampang, tinggal main dengan BPN. Nah yang punya giri ini kalau menggugat di pengadilan nggak punya nilai karena tidak dianggap sebagai bukti kepemilikan. Nah ini yang memang ke depan harus kita pikirkan persoalan besar ini. Dan sebenarnya persoalan besar ini saya sudah juga bilang ke Bang Ma'mun, kalau penyelesaian secara hukum nggak akan selesai. Misalnya kita judicial review ke Mahkamah Agung, kalau PP terhadap undang-undang kan ke Mahkamah Agung. Kuat dugaan oligarki sudah menguasai seluruh peradilan kita. Satu-satu jalan adalah politik, judicial secara politik melalui 2 pendekatan. Legislative review kalau itu terkait undang-undang, atau executive review kalau itu PP. Maka kita berharap ke depan gerakan masyarakat kita ini untuk mendorong kekuasaan eksekutif untuk mereview PP tadi. PP tadi dibatalkan, bahaya sekali PP ini. Nah ini mungkin dalam situasi yang terpisah nanti bisa kita bahas juga, karena kita tidak ingin momentum melawan PIK 2 itu berhenti, padahal banyak hal lain yang bisa kita perjuangkan bersama untuk menyelamatkan bukan hanya rakyat Banten, tapi rakyat Indonesia. Yang kedua, kami melihat Banten itu seperti palang pintu Bapak-Bapak sekalian. Kalau Banten jebol, seluruh wilayah laut kita, termasuk tanah daratan kita habis. Kenapa? Karena fenomena pagar laut ini faktanya bukan hanya ada di Banten. Di Bekasi sudah ketahuan. Bedanya kalau di Bekasi pemiliknya ngaku, langsung disanksi, suruh nyabut sendiri. Hanya di Banten, karena aguan mungkin terlalu kuat, tentara kita yang jadi korban suruh nyabut-nyabutin. Kasihan saya sama tentara kita, TNI AL. Dan mohon maaf, per hari ini itu belum tuntas pagar laut. Masih ada. Dan yang saya sebut reklamasi tadi tidak menunggu proses untuk menetapkan hak reklamasi berdasarkan PP. Yang ada di bibir pantai itu udah langsung otomatis mereka reklamasi. Lebaran kurang seminggu kira-kira, saya berkunjung ke Tanjung Pasir. Tadinya mau cek pagar laut karena lagi terjadi pendangkalan, kapal nggak bisa kami lewati. Nah kami mendekati lokasi melalui proyek PIK 2. Agak mencari jalan pintas lah, sampai kami. Itu bibir pantainya sudah bertambah. Modusnya ternyata kalau bibir pantai di sini, bapak-bapak sekalian, mereka bikin tanggul di sini, air laut di sini dikeringkan, terus ditimbun tanah. Nah, kayak kalau istilah hukum ada istilah makan bubur ayam, kalau ini nambahin pinggiran bibir buburnya tadi, nambah. Itu terjadi. Nah, insya Allah mungkin 3-4 hari ke depan kami akan keliling dari kemungkinan dari Pontang sama nelayan Kholid untuk nyisir lagi
pagar laut yang ada ini, agar masyarakat tahu bahwa ini nggak selesai. Walaupun sebenarnya dari status PSN-nya dengan diterbitkannya Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025 sampai 2029, itu sebenarnya karena di 77 PSN, baik 29 PSN yang baru atau 49 yang carry over lanjutan yang lama, itu tidak ada lagi. PIK 2 tidak ada, BSD tidak ada, termasuk Rempang Eco City punya Tommy Winata nggak ada. Harusnya kan demi hukum selesai. Tapi proyek jalan terus. Kenapa? Karena mereka berdalih yang dikasih status PSN kan hanya di wilayah yang 1.755 hektar. Itu saja yang dihentikan, yang lainnya tetap jalan. Padahal saat membebaskan lahan yang lainnya, misalnya seperti punya Haji Fuad yang 200 hektar di Kronjo itu, narasinya ini PSN. Sehingga ketika Haji Fuad kemana-mana minta pertolongan, para pejabat pasang badan. Oh nggak bisa Pak Haji, ini PSN, proyek negara. Jadi ketika mau membebaskan lahan, mereka berdalih ini PSN, sehingga rakyat itu seolah-olah tidak ada pilihan selain untuk menjual walaupun harganya sekenanya. Makanya kami sebut perampasan ini. Kenapa? Mengambil tanah dari pemiliknya tanpa keridhaan, baik dengan harga yang kecil atau bahkan orang nggak mau jual tetap juga diambil. Di Kronjo ada sawah diuruk dulu, baru pemiliknya nego ke lurah. Nah, kades-kades ini sudah menjadi kepanjangan tangan oligarki PIK 2, kepanjangan tangan Aguat. Makanya dalam kasus pagar laut kita udah dapat data, namanya itu ada Eng Chun Gojali, ada Ali Hanafi, ada Mandor Mehmet. Sengaja dibeloin, yang diambil Arsin. Arsin pun akhirnya ditumbalkan di kasus pagar laut, seolah-olah dia yang bertanggung jawab, dia siap bayar 48 miliar rupiah. Padahal Pak Narko juga sudah berkali-kali mengatakan motifnya apa? Apa itu mau bikin kolam penangkaran buaya, bikin pagar laut, itu istilahnya Pak Narko itu. Nggak masuk gitu loh. Nggak mungkin seorang Arsin yang bangun, apalagi dia yang bayar dendanya begitu. Nah ini yang harus diketahui bahwa ini persoalan belum selesai. Karena itu saya sempat beberapa ya secara personal saya tidak ingin menggunakan ruang publik karena tidak semua bisa memahami dinamika, sehingga secara personal kawan-kawan aktivis Banten saya ingatkan, terlepas di antara kita ada catatan, mungkin ada kekurangan, ada yang kurang pas, toh dia tetap saudara. Jangan mengalihkan perlawanan kita masuk pada perangkap di antara kita saling curiga, berprasangka, saling serang terbuka. Nah kalau begitu berarti berhasil mereka mengadu domba kita seperti Belanda dulu. Ini kan nggak beda, penjajahan. Apa sih substansi dari penjajahan? Penindasan, pengambilan hak secara paksa, eksploitasi. Itu yang terjadi di PIK 2. Ada yang dipaksa di rumah sakit seperti kasusnya Haji Fuad. Ada yang di Agung Sedayu Group, di kantornya Agung Sedayu Group seperti Charlie Chandra. Ada yang menggunakan kasus lain dibuat berseteru dengan keluarganya sendiri seperti Agus Gunawan, orang Tanjung Pasir, anaknya Digul. Ada yang ya diambil dulu, kalau nanti sepakat nggak melawan lagi dilepas. Nah itu Bang Haji di belakang juga begitu, modusnya macam-macam. Ada justru yang di kantornya desa, jadi desa itu justru yang mengkondisikan. Aparat desa yang harusnya melindungi rakyat justru menjadi kepanjangan tangan Agung Sedayu Group. Nah kenapa kami selalu tarik Antoni Salim dan juga Aguan, agar apa? Pihak yang diuntungkan dari proyek ini kena pertanggungjawaban. Jangan sampai kita cuma diadu di sektor lapangan. Mereka kan selalu berdalih, kami tidak terlibat, kami kasih harga bagus, lurah-lurah saja atau kepala desa saja yang bermain. Padahal mereka tahu semua nggak beres ini. Kalau ibarat dalam konteks kejahatan, maling motor lah contohnya yang sering saya gunakan. Agung Sedayu ini yang menerima hasil kejahatan tadi, penadah. Dan ini orang-orang DPR bukan nggak tahu Pak. Makanya ketika kami masuk ke DPR untuk menyampaikan hal ini, sebenarnya bagi mereka bukan hal baru. Cuman sedikit sekali bagi orang yang punya pengetahuan itu bisa atau berani mengungkapkannya menjadi konsumsi publik. Padahal kita butuh ini, kita ungkap kepada publik agar apa? Perjuangan ini dibersamai oleh publik rakyat. Kalau kita hanya mengandalkan misalkan marahnya Pak Narko walaupun mantan Kopassus, semarah apapun nggak bergeming. Tapi kalau bisa seluruh rakyat marahnya seperti Pak Narko, luar biasa. Karena itu dalam konteks dakwah, nah kami juga memang harus diketahui motif utama kami adalah dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Karena
Kalau motifnya yang lain itu selalu dipersoalkan. Saya dengan Bang Said Didu itu beda diserangnya. Kalau Bang Said Didu karena punya tambak luas kan, di Korea motifnya bela tambaknya biar harganya naik. Saya nggak punya tanah 1 jengkal 1 meter pun itu juga dipersoalkan. Motifnya apa? Wong kagak punya tanah bela-belain orang Banten. Itu yang saya kutip, inilah logika penjajah seperti yang disampaikan Khalid. Dia ingin memisah-misahkan kita dengan logika yang parsial, yang kecil. Nggak mau kita terintegrasi. Ya, maunya ya kita didisintegrasi, dipisah-pisah. Banten ya Banten, Jakarta ya Jakarta. Nah, padahal tadi saya kembalikan lagi di Kerawang itu juga terjadi ya. Sudah ada 200-an hektar. Sertifikatnya, info yang kami terima sudah diserahkan ke kelurahan, ke desa, tapi belum dibayar sampai hari-hari ini. Dugaan saya ini juga dampak dari pergolakan di Banten. Jadi si oligarki nggak mau kehilangan cuannya kebakar. Kenapa? Kalau sudah bayar, proyek nggak jadi kan amsong, hangus. Padahal yang kita khawatirkan, saya juga ada info, ini tidak sekedar proyek bisnis biasa, ini proyek penjajahan dan infiltrasi kekuatan asing. Sederhana saja. Tanah yang dibeli hanya harganya 50.000, ada yang 30.000, ada yang masih diutang. Haji Fuad, walaupun sudah ada 200 atau 300 ribu per meter, sampai hari ini belum dibayar. Janjinya baru cuma 3 bulan, si Ali Hanafi Lijaya itu. Sampai hari ini belum dibayar, berarti kan ngerampok itu tanah. Ngerampok duluan. Nah, itu dijual, kemarin kami keliling di PIK 2 itu, ada yang harganya 29 juta per meter. Sudah nunggu hari kiamat tiba pun nggak mungkin orang-orang kita yang beli kalau semeter segitu. Mohon maaf, bukan mengecilkan kita, nggak mungkin orang Banten yang beli. Yang datang mana? Kemarin kebetulan saya dengan Haji Hambali di Wirapik itu ketemu orang dari Singapura. Dia tanya, ini PIK 2? Iya, saya dari Singapura. Bahasa Indonesianya kan kurang lancar. Dia mau investasi. Artinya mau dijual. Dan nanti kalau PP itu ya tidak ada hambatan, kepemilikan ini juga nanti bisa dimiliki oleh asing. Awalnya sewa bisa 70-90 tahun, nanti lama-lama milik asing. Nah, kalau tanah kita sudah dimiliki asing, apalagi yang tersisa dari kedaulatan negara kita. Jadi kami berpikirnya tidak ansih soal orang dizolimi tanah yang diambil, tapi kedaulatan negara. Makanya isu di dalam gugatan kami yang diwakili oleh Purnawirawan Jenderal TNI itu isu kedaulatan negara, jangan sampai ada negara dalam negara. Walaupun faktanya itu sudah terjadi. Selanjutnya yang paling penting menurut saya ini adalah agar ada sinergi dan juga saling memahami kerangka besar perjuangan juga goalnya, terlepas cara dan gaya berjuangnya masing-masing. Karena pernah kami rapat ada 2 ide besar. Apakah perjuangan ini distrukturisasi menjadi satu komando atau biarkan jadi sel-sel terpisah tetapi tetap satu tujuan. Akhirnya disepakati biarkan sel-sel terpisah tetap satu tujuan, kita konsolidasi. Karena kalau satu komando distrukturisasi, satu diinfiltrasi, yang lainnya khawatir selesai gitu loh. Kalau selnya banyak kan ya kalaupun ada yang terbeli ya sudahlah, itu bagian dari ujian masing-masing. Kita tidak perlu persoalkan dia, biarin saja. Wong kita punya tujuan yang lebih besar. Kalau kita bahas 1-2 orang yang begitu kan habis kita waktu kita. Sementara oligarki aduan sama Antoni Salim yang untung beliung gara-gara bisnis ini, jadi ketawa-ketiwi. Dan yang paling penting ini kami dapat info. Tentu ini bukan info publik, karena sifatnya ini info dari person-person pelaku bisnis itu. Jadi dugaan kuat industri properti ini juga akan menjadi lahan cuci uang, money laundry. Menurut informasi sudah ada sekitar 46 triliunan yang masuk, tapi gara-gara kita 46 triliun itu komitmen, yang sudah itu sekitar 13 atau berapa Pak? 66 ya, mohon maaf, 66 triliun yang masuk 14, karena ini rame di hold, dihentikan. Nggak mau angus kan. Nah, uang itu nggak jelas, bisa jadi uang korupsi, uang narkoba. Nah, kalau sudah masuk bisnis properti, kepemilikan tadi dianggap sah halal. Jadi uang tadi dicuci menjadi properti yang seolah-olah legal. Dan ini sejalan, saya dapat video rapat sebelum PP ini keluar ya. Itu ada rapat itu seluruh oligarki properti kumpul, termasuk Aguan, termasuk Sinarmas dan yang lainnya. Salah satu keluhan mereka itu adalah, mohon maaf Pak, kalau kami ada yang beli properti jangan dipersoalkan duitnya dari mana. Kami jadi susah jualan properti kalau orang mau beli dipersoalkan duitnya dari mana. Padahal standar mempertanyakan duitnya dari mana itu agar tidak terjadi money laundry.
Ini yang terjadi. Nah, terakhir nanti yang lainnya mohon disampaikan dan kita insya Allah akan menyimak karena kita juga butuh masukan, saran, nasihat dan saling update informasi yang ada di Banten dengan apa yang ada di kami di Jakarta. Terakhir saya hanya update gugatan kami itu terakhir masuk pada proses jawab jinawab tapi secara ikut, tidak melalui sidang biasa. Dan sekali lagi ini persoalan politik bukan persoalan hukum. Jadi bapak-bapak kita semua tidak boleh berharap dari putusan pengadilan. Jangankan 3 hakim, seluruh republik ini saja bisa dibeli oleh aguan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah apa? Menggerakkan seluruh rakyat untuk bicara dan menyadari bahwa masalah ini masalah bersama. Jangan ada logika parsial, yang penting bukan tanah gua, yang penting bukan banda gua, kemudian membiarkan saudaranya terzalimi. Maka itu sama saja dia sudah menyerahkan separuh dari kepentingan dia. Karena kalau saudaranya sudah selesai, nggak ada makanan lagi, kita juga dimakan semua. Karena ini rakus, nggak ada puasnya begitu. Itu yang perlu kami update dan insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan melakukan tindakan-tindakan di luar non litigasi seperti kemarin di Komisi 3 kita kejar di Komisi 2. Komisi 2 sudah, kita kejar Komisi 3 bidang hukumnya. Agar kita bisa tekan Kapolri agar bertindak. Walaupun kita tahu kenapa Kapolri diam, karena di sana sudah dapat suapnya tanah untuk Brimob. Ya kita tahu markas Brimob, nggak mungkin itu kalau nggak punya markas itu Kapolri diam, pasti bicara. Biasanya kan selalu bicara Kapolri. Hari ini diam, lemes dia, nggak bisa ngomong apa-apa dia. Harus kita verifikasi dengan data-data fakta sehingga apa? Nggak bisa ada jalan lain kecuali menegakkan hukum. Nah, ini harus dukungan masyarakat. Seperti kasus Arsid, kasus pagar laut itu kan terpaksa keluar setelah tekanan masyarakat begitu luasnya. Coba kalau dulu tidak ada tekanan masyarakat, tetap bisa dia simpan itu kasus pagar laut walaupun ngejogrok itu pagarnya di tengah-tengah kita. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan karena yang paling penting ini masalah politik. Maka yang paling penting gerakan kita ini adalah agar bisa melegitimasi otoritas politik dalam hal ini presiden untuk menyelesaikan persoalan ini secara politik. Misalkan menghentikan proyek yang nggak peduli ini PSN atau tidak, hentikan dulu. Kezalimannya diselesaikan dulu, baru kalau mau membangun properti lagi pakai cara-cara yang normal. Nggak salah orang jual tanah kalau harganya bagus, tapi kalau dipaksa-paksa nggak boleh. Nah itu mudah-mudahan dengan gerakan kita ini melegitimasi Pak Presiden Prabowo untuk mengambil tindakan. Karena ini tuntutan dari masyarakat sehingga presiden mengambil tindakan. Sebab tanpa tuntutan saya lihat juga di lingkaran kekuasaan tak berdaya. Tidak berdaya. De jure memang mereka itu yang ada di TV itu penguasa. De jure ya. Mereka yang bicara. De facto yang mengendalikan bukan mereka. Contoh sederhana Nusron Wahid. Dia berani bohong depan publik. Katanya BPN itu ada pejabat BPN yang sudah kami sanksi tegas dan diturunkan dari jabatannya. Ternyata orangnya udah pensiun. Pak Haji itu yang bilang ini apa? Ini sama aja orang sakaratul maut ditembak ya kan? Kagak ada apa-apanya. Ya bener gitu. Sama juga si Sakti Wahyu Trenggono juga bohong. Bilang bahwa pagar laut itu tanggung jawabnya si Arsin, kan ini dagel ini. Nah maksud saya kalau kita nanti sudah mampu mengkondisikan masyarakat, ada legitimasi bagi presiden. Insya Allah saya meyakini presiden juga punya tujuan sama, tapi dia juga tidak berdaya dengan kondisi-kondisi di sekelilingnya. Apalagi hari-hari ini. Di ujung tombaknya ini kan kita pertanyakan apa-apa para kajian ini kuncinya negara di mana? Negara di mana? Ya kuncinya pucuk pimpinan. Ya makanya di situ. Pucuk pimpinan presiden mana ini? Kalau oknum-oknum penegak hukumnya tergantung pucuk pimpinan. Iya betul. Karena paparan Pak Jainuddin yang begitu mantap itu, menurut konsep saya rangkum. Ya. Di pertanyaan yang saya pertanyakan, ini negara kemana? Sudah jelas ini berita nasional Banten ini. Tahu apa? Soalnya. Khawatir ini. Ini saya kenal ini saya tunggu nih, pengen kenal langsung dengan Pak. Ini gimana kayak gitu? Lebih steking ke atas. Oh jangan dikasihkan. Nah, baru. Ini terima kasih ya. Saya perkenalkan langsung, saya Haji Muksinin, anggota DPRD Provinsi Banten, sudah 4 periode. Saya terbangun pemikiran PEK 2 ini
Mudah-mudahan yang ada di sini semuanya, mohon maaf, para kiai, para cendekiawan dan para semuanya lah barangkali yang ada di sini yang tergabung dalam pejuang masyarakat Banten ini murni benar-benar berjuangnya murni karena memperjuangkan NKRI kan, ketahanan negara Republik Indonesia. Kalau mereka non murni itu, kalau kita tolong murni ini perjuangan. Ya, jangan beritanya apa yang disampaikan Pak Jainuddin itu fiktif, fakta adanya. Benar nggak? Ini makanya kenapa saya berani vokal. Ini menurut pandangan saya sudah termasuk pandangan perjuangan tadi itu ayatnya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya mudah-mudahan juga yang ada di ruangan ini udah lah mobil komando itu. Tidak ada yang berani mungkin anggota dewan yang ya siap PAW. Ya menurut pandangan saya yang begini-begini ya termasuk jihad fisabilillah menurut konsep saya, membela yang benar. Jangan pandangan yang sebelah ngebom orang jihad fisabilillah dari mana? Islam tidak mengajarkan ngebom orang jihad fisabilillah. Inilah membela kebenaran. Tadi ayatnya sudah saya sampaikan. Pak Jainuddin, saya rasa semuanya baik yang tergabung dalam ini kuncinya satu. Kebersamaan. Tanpa adanya kebersamaan tidak akan berhasil semuanya. Kompak semua, para kiai, para ulama, para ustadz, semuanya barangkali. Ini kadang-kadang tadi benar apa? Ada banyak yang terprovokator, terbagi dua. Ya saya provokatornya negara. Saya ingin menyalahkan agunan negara yang diam dalam hal ini. Udah jelas itu perampasan dan jelas itu menyalahi undang-undang. Kenapa diam? Ya dewan juga politik kok 2 kali 2 bukan 4. Dewan ada yang murni tugas fungsinya, ya, ada yang non murni. Kalau saya bukan tugasnya legislasi, budgeting dan pengawasan. Mohon Bu senior saya ada di samping saya, ada RI saya anak daerah tugas, bukan pejabat negara. Kalau beliau pejabat negara, kalau saya pejabat daerah yang tidak dapat pensiun kan gitu. Padahal fungsinya sama. Ya bukan wakil rakyat itu bukan 3 fungsi itu saja. Tapi menurut pandangan saya, kalau memahami isi kandungan Pancasila ada di sila keempat. Bagaimana supaya menghasilkan sila kelima? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lah saya ini perwakilan masyarakat Banten dengan jumlah penduduk 12 juta. Masa dengan ada persoalan begini diam? Tidak berani mengkomentar. Ya kalau tidak berani justru dewan itu fungsinya suruh berani begitu, suruh berani menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan yang benar. Kalau nggak berani ya mundur jadi dewannya. Buat apa digaji dari uang rakyat? Kita digaji, saya ini termasuk ibu di samping saya ini kan digaji dari uang APBD dan APBN beliau. Dari uang rakyat, dari pajak kendaraan bermotor. Kalau daerah Banten ini malu kalau kitanya ada negara diam saja, kitanya diam. Mana kita fungsi pengawasan kita gunakan. Ya, tadi bagaimana supaya menghasilkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Provinsi Banten. Baru Bu Ida nanti bagi seluruh masyarakat Indonesia, kan tugas beliau. Kalau saya khusus masyarakat Provinsi Banten. Itu fungsinya. Kenapa saya tidak pernah dibel, tidak pernah dipanggil oleh Pak Kiai Haji Embai? Ini dengan terjunnya Pak Kiai Haji Embai saya tergugah hatinya untuk bergabung. Beliau jiwa raganya, loyalitasnya, baik waktu dan lain sebagainya, materi sampai keluar demi untuk menegakkan kebenaran dengan PIK 2 ini yang mendolimi masyarakat. Rencana kan Serang kesini kan rencana baru ini. Makanya alhamdulillah kemarin di pertemuan dengan pengurus CSR ya, alhamdulillah setelah saya tanya, ya biasanya kalau yang mengasih CSR tuh perusahaannya sudah aktif kan. Ini belum masuk ke sini sudah ada MOU dengan wali kota. Kata apa-apaan di balik ini kata saya.
Masa saya wakil rakyat diam? Sampaikan kepada wali kota, salam hormat, kata saya. Jangan ditindaklanjuti, ini mendolimi masyarakat daripada kota Serang. Apalagi banyak belum cair. Nah, ini supaya masyarakat kota Serang jangan gagal paham. Ada keterangan dari pengurus CSR bahwa belum terjadi MUU namanya bantuan CSR, hanya MUU rencana saja kan. Batalkan, kan saya, demi kepentingan masyarakat. Jangan didolimi kesekian kali oleh amunan, oleh negara. Jadi itu saja sementara Pak Jedudin. Ya, saya tertarik komentar-komentarnya baik di medsos maupun sekarang hari ini. Ini sebagai, saya rasa, pengacara yang benar-benar membela kebenaran. Kadang-kadang mohon maaf, pengacara itu kan kadang-kadang ya sama dengan oknum penegak hukum kan. Ini saya pandang Pak Kandri benar-benar ada di tegak lurus dalam konteks membela, tidak melihat polusi. Mudah-mudahan di situ. Ya, tidak melihat polus. Ya, ini saya sebagai wakil rakyat tergugah untuk bicara di sini, untuk tergugah untuk bergabung dengan Bapak Kiai Haji Baik. Tidak ada pernah yang mengajak dan lain sebagainya. Ya, itu saja. Saya rasa salam saya dengan pasca Ramadan ini, dengan dibarengi dengan perayaan Idul Fitri, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Ya, mudah-mudahan amal baik Bapak, baik menjalankan puasa Ramadan, Idul Fitri, ya, mendapat magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama perjuangan Pak Zainuddin CS, semuanya ibu-ibu termasuk luar biasa. Ibu siapa ini yang tadi itu yang di medsos? Terus Ibu jangan pernah kena lelah. Jangan pernah kena lelah dalam konteks jihad fisabilillah. Karena menurut saya hari ini pertemuan ini memperjuangkan jihad fisabilillah, memperjuangkan NKRI yang utuh, bukan NKRI ya kan mereka pejabat-pejabat. Bagaimana menjadi NKRI? Bohong itu, buktinya diam saja ada masyarakatnya dihianati. Benar gak? Sekali lagi, kuncinya ada di negara. Negara siapa dipimpin? Kepala negara. Kalau Pak Prabowo tegas, saya jujur, saya sudah sampaikan di orang-orang Gerindra, saya sampaikan. Saya jujur 3 kali memilih Prabowo. Sampai pada waktu itu Partai Golkar, partai saya mengusung Jokowi. Saya tidak memilih Jokowi, kata saya. Saya sampaikan sampai saya dipanggil pada waktu 3 kali oleh partai saya, tapi argumentasi saya menang. Alhamdulillah saya tidak di PAW. Ya, sekarang Prabowo kalau tidak ada ketegasan dalam hal konteks penanganan PIK 2, saya kecewa berat. Pada ulang tahun kemarin, mohon maaf, ini meresahkan para pendukung beratnya. Hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidupnya di mana? Kenapa SBY mantan presiden tidak hidup? Itu Pak, ini pernyataan saya ini fakta bukan fiktif. Kalau fiktif berarti membohongi para kiai, para bapak-bapak semuanya. Saya kalau berbicara tegas dan fiktif, fakta bukan fiktif, fakta. Kalau fiktif berarti membohongi bapak-bapak yang ada di sini. Iya. Saya yang terakhir, mohon maaf, jujur saya sampaikan di sini. Pada hari ini sebenarnya ada pertemuan keluarga di Jakarta. Oleh karena itu, saya mohon pamit nanti jam 12. Saya kenapa memilih acara di sini? Karena ini momen pengen ketemu bapak-bapak terutama Pak Zainuddin ini. Ini karena sama-sama pejuang Banten yang tidak ada kepentingannya apa-apa kan. Hanya dalam konteks melihat kebenaran, akan meluruskan yang bengkok-bengkok akan diluruskan oleh kita semua ini. Itu saja ya. Saya sekali lagi nanti jam 12 mohon pamit Pak Kiai. Saya jujur aja udah ditunggu. Ini kalau acara keluar sampai udah kamu berangkat aja dulu. 2 mobil udah berangkat ke sana. Saya akan usul nanti akan pamit jam 12 kata saya. Ada perlu yang disampaikan akan bergabung dengan pejuang-pejuang murni NKRI ini kata saya.
Demikian saja sekilas info dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Sekali lagi saya secara pribadi nuansa masih Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang setulus-tulusnya. Manusia ingat, dilahirkan ke dunia tidak yang tidak punya persoalan, pasti punya persoalan. Nah, ini momen Idul Fitri, kita harus saling memaafkan. Benar nggak Pak Jainuddin? Mulia Wasinuddin. Iya, kata Allah, mulia hatinya apabila sesama umat sudah bisa saling memaafkan. Sebaliknya, Allah tidak akan pernah memaafkan kalau sesama umatnya belum bisa saling memaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami dari yang lainnya menyampaikan, kami mohon dulu tanggapan dari Sohibul Bait Kiai Haji Mbai Mulya Sarip untuk memberikan tanggapan, dan mohon izin nanti juga perwakilan kami ada Pak Narko, Pak Samsu, pokoknya yang di depan nanti kasih waktu, dan nanti juga kami ingin menyerap dari yang lainnya. Kami persilakan Pak Kiai. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Majen TNI Purnawirawan Pak Sunarko, ya, ini orang Banten yang pulang kampung ini. Karena beliau 25 tahun di Banten. Pak Majen TNI Samsu Jalal yang sudah meninggalkan dunia hitam, ya Pak. Udah puji semua Pak Marwan, kemarin telepon saya. Tentu saja Bapak Ibu sekalian semuanya, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Hasinuddin, ya. Ya, paparannya insya Allah menarik dan penting. Tadi sudah ditanggapi oleh Pak Kiai Haji Muhsinin. Beliau memang kalau DPR kan kerjanya ngomong. Jadi kalau nggak ngomong nggak kerja namanya gitu ya. Jadi sudah disampaikan, insya Allah ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Hasinuddin bahwa kita semua sepakat ya menentang PIK 2. Ya, adapun caranya kita masing-masing. Ya, kita semua mau ke Jakarta, ada yang lewat tol, ada yang lewat laut, ada yang lewat Rangkas muter gitu kan. Tujuannya ke Jakarta juga. Jadi bilangan alternatif dari 10 itu yang idealnya 5 plus 5. Tapi 9 plus 1 juga 10 juga kan gitu. Nah, tadi juga disampaikan bahwa kita ini berhadapan dengan orang yang rakus, licik dan banyak duit. Dan kita semua diadu domba. Ya, sabda Rasulullah itu orang yang rakus, orang yang serakah itu kalau dia sudah punya selembah emas, dia akan minta lagi selembah emas, dikasih lagi terus. Dia tidak akan berhenti kecuali kalau mulutnya sudah disumpal tanah alias mati. Ya, kita doakan sajalah. Amin. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi yang harus kita waspadai adalah tadi itu taktik adu domba. Ya, bangsa Indonesia dijajah lebih dari hampir 400 tahun. Kenapa? Karena mudah diadu domba. Ya, kerajaan-kerajaan kecil kita ini bangsa yang berasal dari 200 kerajaan lebih. 700 bahasa daerah, ribuan suku, terpisah-pisah, terpencar di 17.000 pulau, beda agama, beda adat, beda budaya. Itu peluang buat penjajah untuk ngadu domba kita. Ya. Oleh karena itu kita patut waspada dan hati-hati. Nah, kemudian ya tentu saja saya mengucapkan selamat datang ya di daerah yang alhamdulillah ini daerah yang tenang, tentram, tidak ada gejolak di sini. Dan kemudian ini juga daerah basis gerilya. Kalau di Tangerang BSD ada jalan makam pahlawan 1000, itu yang gugur dari sini itu. 230 orang yang gugur yang nyerbu Jakarta. Ya, tahun 48, 49.
Yang memindahkan itu jenazahnya dari yang terpencar-pencar itu saya. Kalau tadi lewat jalan utama, ya tidak ada lewat jalan alternatif. Itu melewati tugu pertempuran Cipelem namanya. Ada makam pahlawan yang sebelah kanan jalan yang pagarnya merah putih. Itu yang gugur di kota Serang. Ya. Jadi orang-orang sini itu orang-orang yang memang punya darah pejuang, petarung. Nah, yang termasuk yang mendirikan pondok pesantren ini Kiai Haji Abdul Manaf. Itu salah seorang pelaku yang ikut pertempuran Cipelem itu. Beliau memang bukan asli orang sini, orang Betawi, tapi beliau berjuang di sini, menikah dengan keluarga saya di sini, dan kemudian mendirikan Darun Najah di Ulu Jami di Jakarta. Nah, karena beliau istrinya orang sini, beliau mendirikanlah tahun 91 dimulai dengan panti asuhan yatim. Nah, itulah makanya saya di sini eksis sejak tahun 91 dengan para ustadz di sini, malah banyak yang sekarang jadi ustadz itu dulunya penghuni panti asuhan gitu. Nah, itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, memang masyarakat sini, Kewedanan Ciomas dulu namanya. Kewedanan Ciomas itu terdiri dari Kecamatan Pabuaran di sini, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Padarincang, dan Kecamatan Baros. Itu namanya Kewedanan Ciomas. Kewedanan Ciomas ini memang masyarakatnya berasal dari ketika Banten lama di bumi hanguskan oleh Belanda, yang saya sampaikan lebih baik rata dengan tanah daripada dijajah oleh Belanda. Masyarakat itu hijrahnya ke sini, ke daerah sini hijrahnya. Makanya karakter masyarakat Ciomas itu berbeda gitu. Kalau kita ajak rusuh itu gampang gitu. Kalau diajak makan susah. Ya kalau kita ajak yuk kita makan sini, hatur nuhun, hatur nuhun. Paling jawabannya paling insya Allah. Tapi kalau diajak berantem, berangkat aja tuh gak nanya-nanya. Gitu. Orang sini tuh karakternya begitu. Kalau diganggu satu di Serang, turun semua tuh bisa bertrek-trek gitu. Itu ya. Nah, jadi selamat datang di daerah basis gerilya. Ya, di sini ada 3 titik pertempuran, yaitu Cipelem tadi ditanjakan itu, di sebelah kanan ada tugu pertempuran, ada makam pahlawan. Kemudian ada tugu pertempuran lagi di Kadubuut di Padarincang. Itu pertempuran ketika pasukan Belanda masuk ke daerah sini mencari Panglima Divisi 1000. Panglima Divisi 1000 itu Kolonel Kiai Haji Samun. Seangkatan dengan kalau di Jawa Barat namanya Panglima Divisi Siliwangi. Pangkatnya Kolonel Abdul Haris Nasution. Di Banten itu Divisi 1000 namanya. Makanya ada makam pahlawan 1000. Panglima divisinya Kolonel Kiai Haji Samun. Yang kemudian oleh Jawa Barat, oleh Siliwangi diturunkan dari divisi menjadi brigade. Brigade Tirta Yasa namanya. Nah, alhamdulillah ayah saya itu dulu termasuk yang direkrut ke KKTT 3 Siliwangi, cikal bakalnya Kopassus. Zaman komandannya Pak R.E. Jailani. Ayah saya penugasan pertama itu penumpasan DITI di Priangan Timur. Nah, jadi insya Allah daerah ini adalah daerah basis gerilya dan punya semangat juang yang tinggi. Ketika pengamanan PAM Swakarsa, dulu disebutnya PAM Swakarsa, mengamankan sidang istimewa MPR, itu kan tugas negara. Masyarakat dari sini turun, ya. Yang kemudian saya diprotes, ya, diprotes kemudian saya pulangkan karena emang galak-galak. Tuh, bukan hanya tangan yang bicara, goloknya bicara gitu. Dan bisa dikenal sini lah golok Ciomas itu. Ya, tidak ada yang kebal dengan golok Ciomas itu. Ini ya, insya Allah kita sepakat ya Pak Hasanuddin bahwa kita bersama-sama menolak PIK 2 karena prosesnya yang salah. Bukan investasinya, kami dituduh anti investasi, tidak. Ya, investasi itu tidak kita tolak. Kalau di Cilegon ada kawasan industri, Krakatau Steel, ada Suralaya, ada Modern dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Karena cara melakukannya dengan cara yang benar, yaitu melalui aturan negara dan aturan agama. Itu ya, jadi yang kita tolak adalah perilaku. Makanya saya sampaikan, kita tidak benci etnis tertentu.
Yang kita benci apa? Perilakunya. Apakah kita kepada pamannya Rasulullah Abu Jahal, Abu Lahab kita cinta? Kan enggak, saya bilang. Ya, kepada Umar sebelum masuk Islam kita benci. Tapi ketika Umar sudah masuk Islam kan kita cinta. Nah, ini yang kita koreksi adalah perilaku, ya, apalagi menyangkut kedaulatan, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah siap di sini jika diperlukan, ya. Nah, kemudian saya memang tidak mengikuti jalur teman-teman. Saya diundang untuk jadi narasumber orasi, kan saya nggak pernah datang, ya. Itu kenapa? Karena saya bilang saya menggunakan jalur langit. Ya, kita ini umat Islam diberi senjata oleh Allah. Apa itu? Doa. Ad-doa silahul mu'minin. Doa itu senjata orang-orang mukmin. Ini mungkin yang sering kita lupakan. Ya, doa yang dikabulkan itu pertama doa pemimpin yang adil. Makanya saya berupaya untuk melakukan seadil-adilnya, proporsional. Yang kedua, doa orang yang berpuasa. Ya, dan yang ketiga, doa orang yang dizolimi. Orang yang dizolimi walaupun dia kafir itu doanya mustajab. Ini mungkin yang dilupakan, yang gak dipakai. Kita hanya menggunakan akal. Akal itu ada batasnya. Kalau sudah kehabisan akal, bu mau apa? Mau minum baygon? Enggak kan? Gitu. Tawakal, pasrahkan kepada Allah. Allah yang menyelesaikan masalahnya dengan cara Allah. Jangan ditanya caranya gitu. Ini mungkin yang kurang kita sebagai umat beragama. Ketika kakaknya Charlie datang ke rumah, Anda kan punya Tuhan, saya bilang. Ngadu sama Tuhan. Ya, jangan hanya mengandalkan akal. Akal kita itu ada batas. Nah, ya seperti mata kita ketutup tirai aja nggak kelihatan. Telinga kita pendengaran juga terbatas. Sekian jarak nggak kedengaran. Akal kita juga sama. Kalau kita sudah kehabisan akal, lelah, stres, stroke dia bilang. Ya, makanya gunakan ya jalur langit itu seperti malam bangun ngadu sama Allah. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Ya, saat sujud kata Rasulullah, bersungguh-sungguhlah berdoa ketika sujud karena itu saat terdekat dengan Allah. Antara azan dan qomat, ya, hari Jumat berdoalah terus. Doa itu ya akan cepat dikabul kalau kita sudah tidak punya dosa. Ya, dosa itulah yang menutupi. Nah, kita prihatin dengan kondisi masyarakat di Tangerang Utara. Saya kemarin ditelepon sama Pak Marwan. Saya bilang gini, mari kita introspeksi. Ya, cobalah masyarakat Tangerang itu jangan-jangan ini peringatan dari Allah. Ya, innami musibatin illa biiznillah. Semua musibah itu hanya atas izin Allah. Ya, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Bersabarlah atas segala musibah kecuali itu karena itu adalah merupakan ketentuan dari Allah. Jangan dilupakan, kita ini manusia beriman. Ya, jangan lupa, jangan sombong lah. Ya, kalau kita bisa, kan mungkin akan timbul rasa kesombongannya. Ini karena aku. Nah, ini jangan sampai kita menimbulkan kata paling. Ya, paling berjasa, paling bisa, paling jangan deh. Kita gunakan apa kata saling. Saling membutuhkan, saling menolong. Itu ya. Ya kalau secara bicara yang dirugikan, saya emang gak ada yang dirugikan kok. Ya, kenapa saya turun? Ya, saya hanya banyak teman aja di Tangerang itu. Mereka datang ke rumah sambil nangis, termasuk Pak Gani itu, bawa anak, bawa istri. Yang lain-lain datang ke rumah sambil nangis. Ya, termasuk Pak Haji Fuad itu. Sebelum masuk ke rumah sakit itu ke rumah dulu. Nah, itu yang membuat saya kemudian turun dan kita undang teman-teman ini. Akhirnya kita sepakat. Ya, ayo kita tolak. Ya, jadi kita tidak menolak investasi, kan itu fitnahnya begitu. Ya, tidak. Investasi silakan asal. Nah, itu kan. Oleh karena itu kalau siapapun yang mau investasi, saya bilang jangan dikasih belangko cek kosong. Kasih fakta integritas. Suruh tanda tangan dia di situ. Syaratnya apa? Silakan saja. Ya, sebab mereka juga kalau yang benar ya kan menyerap tenaga kerjanya banyak. Di Krakatau Steel itu lebih dari 30.000 ya yang kerja di Krakatau Steel itu. Belum di Suralaya, belum di Cikande. Ya. Nah, saya kira itu Pak Hosinuddin ya
Jadi kita proporsional, jangan gebiah uyah. Pokoknya semua Cina, enggak, saya bilang. Cina juga ada yang baik. Tadi Pak Narko cerita, ya tahun 98 Pak Bu, Jakarta rusuh, bakar-bakaran kan, sampai Tangerang, Lipo dibakar habis, Tangerang udah porak-poranda. Wilayah barat sini aman. Ya, saya baru selesai sholat Isya turun, begitu lihat anak-anak kumpul penuh itu di depan rumah, ada apa saja? Reformasi. Terus bakarin toko Cina tar dulu. Cina tuh nggak ada yang dirugikan. Gedungnya asuransi, barang-barangnya asuransi. Yang dirugikan yang kerja di situ. Siapa yang kerja di situ? Oh iya ya, orang kita. Kalau mereka kehilangan pekerjaan, apa kalian mau ngasih makan mereka sih? Ribuan orang nanti nganggur. Terus gimana? Bubar pulang. Ya, bubar selesai, nggak ada apa-apa. Ya, sebab bagaimanapun siapa sih yang pengen jadi Cina? Nggak ada. Saya nggak pernah ajukan proposal Bu jadi orang Banten. Ya, saya tiba-tiba lahir di Banten dari ayah ibu yang Muslim. Ya, kalau boleh saya dulu mungkin ngajukannya jadi lahir di Amerika mungkin gitu. Kan nggak bisa. Nah, siapapun manusia di muka bumi ini tidak ada keturunan teori Darwin. Ya. Kita semua sama keturunan dari Adam alaihissalam yang Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Nenek kita juga sama, tanpa ayah, tanpa ibu. Artinya apa? Nabi Adam itu tidak punya mertua. Ya, kita semua terlahir dari keturunan Adam. Sabda Rasulullah itu, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, kullukum min Adam wa Adam min turab. Tuhan kalian esa, ayah kalian satu. Kalian dari Adam dan Adam dari tanah. Ya. Nah, yang asalnya dari tanah itu casing kita. Casing itu nanti jadi cuman makanan cacing dan belatung saja. Ya, yang kembali ke sana itu yang Allah tiupkan langsung wa nafakhtu fihi mir ruhi. Itu yang kembali. Itu ya, jadi saya harap kita semua jangan hanya mengandalkan silakan yang lewat jalur hukum silakan, yang lewat ini silakan. Yang penting tujuannya sama tadi, bahwa kita menolak PIK 2 karena prosesnya yang penuh dengan kemungkaran. Ya, melawan negara. Dan mudah-mudahan, ya kan gini, ada dua metode. Ada yang ngetuk dari luar, ada yang ngetuk dari dalam. Ya, kalau telur diketuk dari luar, mati saya bilang. Ya, saya ngetuknya dari dalam, hidup. Ya, insya Allah saya akan mencoba memberikan pemahaman ya kepada para APH, kepada malam saya juga pengen ya, kan saya sudah bikin surat itu pembongkaran pagar laut itu kan surat saya itu ya, saya tahunya dari ring 1 suratnya Pak Jemba itu bikin geger itu, tapi sampai hari ini tapi apa namanya katanya belum selesai, tapi patut kita syukuri dulu lah. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit tidak akan bisa mensyukuri yang banyak gitu. Ya, syukuri aja dulu itu. Kita nggak usah ngomel-ngomel, marah-marah gitu ya. Sebab kalau kita marah-marah, diterimanya juga dengan marah lagi. Kalau kita menunjukkan kebencian, diterimanya juga dengan kebencian. Gitu. Itu ya. Jadi saya harap silakan kita bergerak tadi kata Pak Alsenuddin, kita sama fokus tolak PIK 2 apabila masih dengan cara seperti itu. Apabila sudah berubah, ya. Rasulullah saja ketika beliau terluka parah di perang Uhud, pamannya dimutilasi, korbannya 70, ya, beliau terluka parah. Nanti kita balas lebih dari ini kata Rasulullah. Marah beliau, langsung turun teguran, ya, fabima rahmatim minallahi lintalahum, walakum tafazzan gharizal qalbi lang fazu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya, bagaimana coba orang yang sangat terluka parah, beliau hampir gugur ya, dikepung oleh pasukan Khalid bin Walid ketika belum masuk Islam. Lihat pamannya dimutilasi ya, tapi begitu beliau marah turun teguran ya, apa itu? Muhammad, engkau berlaku lemah lembut karena rahmat Allah. Ciri orang yang dirahmati itu apa? Sikapnya lemah lembut, tidak kasar. Ya, ini jadi saya menyampaikan ini dari perspektif agama. Jadi jangan sampai kita hanya mengikuti hawa nafsu kita. Ya, marah-marahin orang segala macam. Ya,
Jadi silahkan, tadi sudah digarisbawahi juga oleh Pak Zainuddin ya, kita sama-sama berjuang, bergerak ya, masing-masing dengan cara masing-masing. Insya Allah kalau saya juga sampai hari ini ya nggak bisa saya dibeli, saya bilang ya, nggak ada urusan. Kalau saya mau ya kan saya nggak mau, nggak ada urusan, saya bilang ya, saya tetap menolak jika dengan masih cara dengan seperti itu. Jadi kalau dia sudah mengembalikan tanah yang dirampas misalnya dengan cara-cara yang baik, ya kita maafkan, betul nggak? Ya, artinya manfaatnya ada buat masyarakat. Tapi kalau itu kan madarat namanya. Nah, jadi ketika dia akan masuk ke kota Serang, kita buat, saya bilang itu, jangan sampai bikin belangko cek kosong seenaknya dia. Tuh, ya, itu yang saya sampaikan kepada wali kota ketika datang ke rumah. Saya bilang buatlah. Ya, saya kira itu. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kunjungannya ke tempat saya. Sengaja saya undang sini. Kalau di rumah saya kayak tamu gak berhenti-berhenti. Jadi saya susah nyaringnya gitu kan. Nah, jadi saya undang ke sini sekalian biar tahu ini daerah yang memang daerah sejuk, ya, kaki Gunung Karang, dan di sini wilayah yang tenang, tentram, dan kemudian juga daerah sini memang saya cita-citakan daerah pendidikan. Karena ke tahun 80-an itu saya melihat ini khawatir akan jadi daerah wisata yang mesum. Oleh karena itu, ya, saya mendorong daerah ini menjadi daerah wisata pendidikan. Ada Untirta, ya, sebentar lagi ada Unpam, Darul Ngajah, terus ke ujungnya ada Nurul Fikri di ujung sana. Saya kira itu, terima kasih. Ya, hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kiai, ini pertemuan pada hari ini barangkali saya berpesan supaya ada hasilnya, jangan tukcing barangkali nanti. Ya, sekarang berbicara nanti diam, supaya dipadukan antara pertemuan wilayah barat dengan wilayah timur. Ini kan wilayah timur, anggaplah ini wilayah barat, apalah namanya bentuknya, supaya bagaimana kita nanti kalau sudah terbentuk apa namanya, ya gitu, nanti kita bisa pertemuan berapa bulan sekali kan, supaya ada tindak lanjut. Pertemuan ini bukan kali ini saja, ada tindak lanjutnya. Dan tindak lanjut ini supaya kan dipadukan ini. Apa namanya yang bagus kan gitu. Saya hanya pesan itu aja, saran itu aja supaya Pak Zainuddin supaya ada hasilnya pada hari ini.